Jakarta Selatan, pukul 21.47 malam. Hujan gerimis turun perlahan, menyapu daun rambutan di pekarangan mansion Adiwangsa yang luasnya hampir 10 kali lapangan bola. Di balik tembok batu setinggi 4 meter yang dihiasi ornamen naga emas dan lampu LED kebiruan, sebuah dunia lain berdenyut. Dunia yang mewah, dingin, dan penuh rahasia. Di kamar tidur utama lantai 2, Nadine duduk di depan cermin antik berbingkai perak, memandangi bayangannya yang terlihat seperti manekin dalam etalase butik. Ia mengenakan kebaya sutra putih modern, dipadukan rok panjang berbahan tenun songket Palembang. Hadiah ulang tahun pernikahan dari Ibu Ratna yang disertai senyum palsu. Di lehernya, kalung mutiara Laut Selatan yang harganya bisa membeli rumah di pinggiran Jakarta. Tapi di matanya, tak ada kilau. Hanya kelelahan yang dalam, seperti sumur tanpa dasar. Ia menyentuh wajahnya, jari-jarinya gemetar. Dari kapan aku berhenti jadi diriku sendiri? 2 tahun lalu, Nadine adalah jurnalis investigasi muda yang ditakuti para pengusaha nakal. Ia menulis laporan eksklusif tentang pencemaran sungai oleh pabrik kimia dan membuat satu perusahaan kolaps dalam semalam. Tapi sekarang, ia hanya Nyonya Adiwangsa, istri dari Aris, putra sulung konglomerat properti dan tambang yang namanya terpampang di gedung-gedung pencakar langit. Ponselnya bergetar, bukan pesan. Panggilan dari Ibu Ratna. Nadine menarik napas dalam, lalu berdiri. Langkahnya tenang, tapi jantungnya berdebar seperti hendak meledak. Ia melintasi lorong marmer Italia yang memantulkan bayangan lampu kristal gantung, chandelier raksasa yang dibeli langsung dari Venesia, katanya. Di setiap sudut, lukisan abstrak senilai miliaran rupiah mengawasinya seperti mata-mata bisu. Ruangan utama mansion itu luas seperti ballroom. Sofa kulit putih, karpet Persia, meja kopi dari kaca tebal, yang di bawahnya mengalir air mancur mini. Di sana, Pak Surya duduk dengan jas hitam dan dasi sutra, sementara Ibu Ratna berdiri di dekat bar mini, memegang gelas anggur merah seperti sedang memegang takdir. "Kau terlambat 3 menit, kata Ibu Ratna tanpa menoleh. Suaranya tajam, dingin, seperti pisau cukur. "Maaf Ibu, aku..." "Duduk," potong Pak Surya. Matanya tak lepas dari layar ponselnya, tapi Nadine tahu. Ia sedang mengukur. Mengukur seberapa lemah dirinya malam ini. Nadine duduk di kursi kayu jati yang keras. Tangan terlipat di pangkuan. Aris belum datang. Ia tahu itu. Aris selalu terlambat saat ada hal buruk yang harus dihadapi. "Ada kecelakaan," kata Pak Surya akhirnya, menutup ponselnya dengan jentikan jari. "Malam tadi, di Jalan Casablanca." Nadine menatapnya. Diam. Tapi tubuhnya mulai menegang. "Seorang pekerja migran, tewas di tempat," lanjut Ibu Ratna, kali ini menoleh. Matanya hitam, tajam, tak berkedip. "Mobil keluarga kita, Mercy hitam itu, menabraknya lalu pergi." Nadine menelan ludah. "Apa hubunganku dengan itu?" Pak Surya menatapnya sekarang, langsung. Seperti harimau yang sudah mengunci mangsanya. "Kau yang mengemudi." Kalimat itu menghantam seperti palu godam. "Saya? Tapi saya tidak pernah keluar rumah sejak sore. Saya..." "Diam," bentak Ibu Ratna. "Kau akan mengaku sebagai pengemudi di depan polisi. Besok pagi kau datang ke Polda Metro Jaya dan menyerahkan diri." Nadine terbelalak. "Tapi itu kebohongan. Saya tidak menabrak siapa-siapa." "Aku tidak peduli," kata Pak Surya pelan, tapi lebih mengerikan daripada teriakan. "Yang penting, nama keluarga Adiwangsa tetap bersih. Aris sedang dalam proses promosi jadi direktur utama. Kita tidak bisa biarkan skandal ini menghancurkan masa depannya." "Tapi, Aris yang menyetir?" tanya Nadine, suaranya parau. Ibu Ratna tertawa kecil, suara yang membuat Nadine merinding. "Aris? Tentu saja bukan. Tapi siapa peduli? Yang penting, bukan dia yang disalahkan." Nadine merasa dunia berputar. Ia menunduk, mencoba menahan air mata. Tapi yang muncul bukan tangis, melainkan amarah yang membakar dari dalam. "Dan kalau saya menolak?" tanyanya, suara bergetar tapi tegas.
Pak Surya berdiri. Langkahnya pelan, mengitari meja, lalu berhenti tepat di depan Nadine. Kalau kau menolak, maka ayahmu yang di pabrik garmen di Cikarang akan di-PHK besok pagi. Ibumu yang sakit jantung, biaya pengobatannya akan langsung diputus. Dan kau tahu apa yang terjadi pada pekerja yang tidak punya BPJS di usia tua, kan? Nadine mengepalkan tangan. Kuku-kukunya menusuk telapak. Kau tidak bisa melakukan ini. Aku bisa, jawab Pak Surya. Suara rendah tapi penuh kuasa. Dan kau akan melakukannya, karena kau bagian dari keluarga ini sekarang. Atau kau ingin kembali jadi sampah seperti dulu? Di kejauhan, suara mobil masuk pelataran. Mesin Rolls-Royce Phantom, milik Aris. Nadine menoleh ke arah jendela besar yang menghadap taman. Lampu mobil menyala terang, menerangi patung kuda putih di tengah taman. Aris turun, mengenakan jas Armani, wajahnya tenang, seolah tak tahu apa-apa. Pintu terbuka. Aris masuk, mencium tangan ibunya, lalu menatap Nadine dengan senyum lemah. Ada apa, sayang? Kenapa wajahmu pucat? Nadine menatap suaminya, pria yang dulu ia kagumi karena ambisinya, yang kini terasa seperti bayangan kosong. Apa kau tahu apa yang mereka minta dariku? Bisiknya. Aris menghindari matanya. Ia berjalan ke bar, menuang whisky. Ini demi kebaikan kita semua, Nad, katanya, suara datar. Kau tahu bagaimana dunia ini bekerja, yang lemah harus mengalah. Nadine menatapnya lama. Lalu, pelan-pelan, ia berdiri. Dulu, aku pikir kau orang baik. Aris menatap gelasnya. Aku hanya ingin bertahan hidup di dunia ini. Di luar, hujan mulai deras. Petir menyambar. Cahaya kilat sekejap menerangi wajah Nadine, dan di sana ada sesuatu yang mati, tapi juga sesuatu yang baru lahir, tekad. Ia berjalan keluar, tanpa suara, menuju kamar mandi di ujung lorong, tempat satu-satunya yang tak dipasangi kamera pengawas. Di depan cermin, ia membasuh wajah. Air dingin mengalir di pipinya, bercampur air mata yang akhirnya tumpah. Di antara isak, ia membisikkan sesuatu. Seperti doa, tapi juga sumpah. Maafkan aku. Aku tidak bisa jadi tumbal lagi. Lalu, dari balik cermin, di sela-sela keramik retak, ia melihat sesuatu yang tidak biasa. Sebuah goresan kecil di dinding, tertutup embun. Mereka berbohong, cek GPS. Nadine menatap tulisan itu. Jantungnya berdebar kencang. Tapi siapa yang menulis ini? Sebelum ia sempat berpikir lebih jauh, suara langkah kaki mendekat. Cepat. Ia menghapus goresan itu dengan jari basahnya, lalu berdiri tegak. Pintu terbuka. Ibu Ratna berdiri di ambang, mata menyipit. Apa yang kau lakukan di sini begitu lama? Hanya mencuci muka, Ibu, jawab Nadine, suara datar. Ibu Ratna menatapnya sejenak, lalu mengangguk dingin. Jangan lupa, besok pagi jam 8, polisi menunggu pengakuanmu. Nadine mengangguk. Tapi di dalam dadanya, sesuatu telah berubah. Malam itu, ia tidak tidur. Ia duduk di tepi ranjang, memeluk lutut, memandang langit Jakarta yang gelap. Dan untuk pertama kalinya dalam 2 tahun, ia merasa seperti Nadine yang dulu. Jurnalis yang tak takut kebenaran. Dan di balik jendela kamar, di antara hujan dan bayangan lampu kota, ia berjanji pada dirinya sendiri. Aku tidak akan jadi korban diam-diam lagi. Pagi buta. Langit Jakarta masih kelabu, seolah menolak menyambut hari baru. Di dalam kamar tidur utama Mansion Adiwangsa, Nadine duduk di lantai marmer. Punggung bersandar pada kaki tempat tidur king size yang seharusnya jadi simbol kenyamanan. Tapi baginya hanyalah ranjang asing yang dingin. Ia tidak tidur sepanjang malam. Matanya bengkak, tapi jernih. Pikirannya tajam seperti silet. Di tangannya, sebuah USB kecil, hasil curian diam-diam dari laci meja kerja Aris tadi subuh, saat ia pura-pura ingin membuatkan kopi. Di dalamnya, data GPS mobil keluarga selama seminggu terakhir, termasuk malam kecelakaan itu. Ia menancapkan USB ke laptop pribadinya, perangkat lama yang disembunyikan di dasar lemari, di balik tumpukan selendang sutra. Layar menyala, file terbuka, dan di sana
Terpampang jelas, 23 Januari 2025, 0214, WIB Mercedes-Benz S6050. Lokasi, Jalan Casablanca, dekat lampu merah Kuningan. Kecepatan, 98 km/jam. Pengemudi, Bimo Adiwangsa. Verifikasi sidik jari steering wheel. Nadine menahan napas. Bimo, adik iparnya. Si playboy yang jarang pulang, suka pesta, dan, menurut gosip pembantu, sering mengemudi dalam keadaan mabuk. Tapi kemarin malam, Pak Surya bilang Aris yang menyetir. Dan sekarang, mereka ingin dia mengaku sebagai pelaku. Ia menutup laptop, dada berdebar kencang. Ini bukan sekadar kebohongan. Ini konspirasi. Dan ia, istri sah Aris, hanya dianggap sebagai alat sekali pakai. Suara ketukan pelan di pintu membuatnya terlonjak. Nadine, kau sudah siap? Suara Aris dari luar. Nadine cepat menyembunyikan laptop dan USB, lalu berdiri. Ia mengenakan blus putih sederhana dan celana linen, sengaja tidak memakai kebaya mewah hari ini, seolah menolak bermain dalam sandiwara mereka. Ia membuka pintu. Aris berdiri dengan setelan jas abu-abu muda, rambut tersisir rapi, wewangian mahal menyengat. Di tangannya, secangkir kopi hitam, tapi matanya menghindar. Kau belum sarapan, katanya suara lembut, terlalu lembut untuk pria yang baru saja menjual istrinya. Aku tidak lapar, jawab Nadine, suaranya datar. Tapi aku punya pertanyaan. Aris menyerahkan kopi, lalu masuk tanpa diundang. Ia duduk di tepi tempat tidur, seperti suami yang peduli. Tapi Nadine tahu, ini hanya adegan. Apa yang terjadi semalam, Aris? Siapa yang sebenarnya menyetir? Aris menunduk, diam sejenak, lalu pelan. Bimo, Nadine menatapnya, napas tertahan. Jadi kau tahu? Sejak awal, kau tahu. Aris mengangkat wajah, matanya penuh permohonan, bukan penyesalan. Dia adikku, Nat. Satu-satunya keluarga yang masih dekat denganku. Ayah sudah mau mengusirnya dari perusahaan. Kalau ini terbongkar, dia bisa masuk penjara. Karierku juga akan runtuh. Investor tidak percaya pada keluarga yang anaknya pembunuh. Jadi lebih baik aku yang jadi pembunuh? Suara Nadine bergetar, tapi tidak pecah. Aris berdiri, mendekat. Ia menggenggam tangan Nadine. Hangat, tapi palsu. Ini bukan akhir, sayang. Kau hanya perlu mengakui sekarang. Nanti, setelah badai reda, kami akan mengatur semuanya. Kau akan dibebaskan. Kami akan bilang kau stres, gangguan mental sementara. Kau tahu, pengacara kita bisa mengatur itu. Tapi sekarang, kau harus melindungi keluarga ini. Keluarga? Nadine menarik tangannya. Aku bukan bagian dari keluarga kalian. Aku hanya asuransi. Aris menghela napas. Wajahnya berubah dingin. Nah, kalau begitu, pikirkan nasib orang tuamu. Ayahmu sudah 58 tahun. Di mana dia akan kerja setelah dipecat? Dan ibumu, obat jantungnya sebulan 1 juta. Kau sanggup biayai itu dengan gaji jurnalis? Nadine menatap suaminya. Pria yang dulu ia cintai karena cara bicaranya yang penuh visi. Sekarang, ia hanya melihat seorang pengecut yang bersembunyi di balik jas mahal dan nama besar. Kau tidak pernah mencintaiku, ya? Bisiknya. Aris tidak menjawab. Tapi diamnya adalah jawaban paling kejam. Jam 7 pagi. Mobil Rolls-Royce Phantom hitam sudah menunggu di depan pintu utama. Sopir pribadi keluarga, Pak Harun, pria tua yang sudah mengabdi 20 tahun. Berdiri di samping pintu, topi miring, wajah murung. Ketika Nadine melintas, ia menunduk, tapi pandangannya menyiratkan rasa bersalah. Di dalam mobil, Ibu Ratna duduk di kursi belakang, mengenakan setelan Chanel terbaru, kalung berlian berkilau di lehernya. Tidak ada senyum, hanya keheningan yang menusuk. Duduk, perintahnya. Nadine duduk di sebelahnya, diam. Berikut yang harus kau katakan di kantor polisi, kata Ibu Ratna, menyerahkan secarik kertas. Kau mengemudi sendirian. Kau lelah, tidak melihat korban. Langsung pergi karena panik. Tidak sengaja. Tidak ada alkohol. Tidak ada narkoba. Dan kau menyesal. Nadine membaca. Setiap kata terasa seperti paku yang dipalu ke jiwanya. Kalau aku menolak,
Kapan PHK ayahku berlaku? Tanyanya tiba-tiba. Ibu Ratna menoleh, alis terangkat. Siang ini, pukul 12. Nadine menatap keluar jendela. Jakarta pagi hari. Macet, berdebu, penuh orang yang berjuang untuk hidup. Di trotoar, seorang ibu muda mendorong gerobak sampah. Anaknya yang masih balita duduk di atas karung plastik. Mirip ibunya dulu. Ia menutup mata, mengingat pelukan terakhir ibunya sebelum pernikahan. Jangan biarkan siapapun menghapus namamu, nak. Namamu adalah harga dirimu. Tapi kini, harga diri itu harus ia jual demi nyawa orang tuanya. Di depan gedung Polda Metro Jaya, awan hitam menggantung. Wartawan sudah berkumpul. Bocoran dari mana? Tentu dari dalam. Mereka bersorak saat Nadine turun dari mobil, kamera berkedip-kedip seperti kilat penghukuman. Nadine Adiwangsa, benarkah Anda pelaku tabrak lari? Apa komentar Anda atas kematian pekerja migran asal NTT? Apakah suami Anda tahu? Nadine berjalan tanpa suara, kepala tegak meski tubuhnya gemetar. Di tangannya, kertas pengakuan palsu tergenggam erat. Kertas yang akan menghancurkan hidupnya, tapi menyelamatkan keluarga yang membencinya. Di dalam ruang pemeriksaan, ia duduk di kursi logam. Seorang penyidik menatapnya dengan tatapan campur, kasihan, curiga, jijik. Nama lengkap? Tanya polisi itu. Nadine menatap lurus ke depan. Suaranya pelan, tapi jelas. Nadine Maharani. Bukan Nadine Adiwangsa. Belum. Hubungan dengan mobil Mercedes-Benz S6 hitam milik PT Adiwangsa Group, ia menarik napas. Lalu, dengan suara yang terdengar asing, bahkan bagi dirinya sendiri, itu mobil saya. Saya yang menyetir malam itu. Di luar, hujan mulai turun. Deras. Seolah langit menangisi kebohongan yang baru lahir. Tapi di balik rintik hujan, di balik gedung tinggi dan nama besar, di balik wajah manis para elit, kebenaran masih bernapas. Dan Nadine tahu, ini bukan akhir. Ini hanya awal dari perang diam-diam yang akan ia jalani. Sebagai tumbal yang mulai belajar menggigit balik. 2 minggu berlalu sejak pengakuan palsu itu. Jakarta berubah. Atau mungkin hanya Nadine yang melihatnya dengan mata baru. Mata yang sudah tidak percaya pada senyum, pada judul berita, pada kata keadilan. Namanya kini bukan lagi Nadine Maharani, jurnalis pemberani. Bukan pula Nyonya Adiwangsa yang elegan. Di halaman depan koran Kronika Nasional, fotonya dicetak hitam putih, dengan headline yang menusuk, Istri Bos Adiwangsa akui tabrak pekerja migran, kabur setelah bunuh. Di media sosial, dari Justice for Yosef, nama korban, seorang ayah dari 3 anak asal Flores, menjadi trending. Gambar Nadine diedit. Wajahnya digabung dengan gambar iblis, atau berdiri di atas mayat, memegang gelas anggur. Padahal ia bahkan belum pernah bertemu Yosef. Tapi kini, dunia telah menghakimi. Dan di dalam mansion Adiwangsa, Nadine dihukum tanpa pengadilan. Ia dilarang keluar. Pintu gerbang utama dikunci otomatis. Sidik jari dan retina hanya terdaftar untuk Aris, Pak Surya, Ibu Ratna, dan Bimo. Nadine, namanya dihapus dari sistem akses. Untuk keamananmu, kata Ibu Ratna saat Nadine memprotes. Orang-orang marah. Bisa saja ada yang nekat menyerangmu. Tapi yang sebenarnya terjadi, ia diisolasi. Ponselnya disita. Laptop disembunyikan. Wifi di kamarnya diputus. Bahkan kabel telepon lama di sudut kamar yang dulu untuk darurat sudah dipotong. Ia hidup di dalam sangkar emas. Makanan dikirim 3 kali sehari oleh pembantu, tapi tidak langsung. Diserahkan ke meja kecil di luar pintu kamar, lalu Nadine harus mengambilnya sendiri, seperti tahanan. Tidak ada sapaan, tidak ada tatapan. Bahkan Pak Harun, sopir tua yang dulu sering menyelipkan permen di saku jaketnya untuk Nadine, kini menunduk setiap kali berpapasan di koridor. Hanya satu pembantu, Surti, perempuan asal Banyuwangi berusia 40-an, yang masih berani menatapnya. Sekali, saat menyerahkan nasi uduk dan telur dadar, Surti berbisik. Jangan percaya mereka, Mbak Nadine. Mereka takut pada kebenaran. Esok harinya, Surti dipindahkan ke pabrik garmen di Cikarang. Dipromosikan, kata Ibu Ratna dengan senyum puas. Nadine tahu itu hukuman.
Di malam hari, ia sering duduk di balkon kecil kamarnya, mengamati Jakarta dari kejauhan. Lampu-lampu gedung menyala seperti bintang palsu. Indah tapi tanpa jiwa. Ia merindukan suara ibunya, tapi telepon rumah orang tuanya tidak pernah diangkat. Pesan suara penuh nada sibuk. Dan ketika ia akhirnya berhasil menghubungi tetangga, jawabannya menusuk. Bu Rina, pingsan kemarin. Diagnosa gagal jantung akut. Dirawat di RS Hermina. Tapi, katanya, keluarga besar Adiwangsa sudah menghentikan semua bantuan. BPJS-nya ditolak karena kurang dokumen. Nadine menangis. Bukan tangis lemah, tapi tangis yang membara, diam-diam, di balik selimut sutra yang harganya sama dengan biaya operasi ibunya. Ia tahu ini bukan kebetulan. Ini peringatan. Jangan coba melawan, atau orang yang kau cintai akan mati. Suatu pagi, Aris akhirnya menemuinya. Ia datang dengan setelan jas baru, wangi parfum mahal, dan wajah penuh peduli. Kau terlihat kurus, katanya. Duduk di kursi rotan balkon. Nadine tidak menjawab. Ia hanya memandang taman bawah, tempat Bimo sedang bermain tenis dengan teman-temannya. Tertawa keras, minum bir dari botol, seolah dunia tidak pernah runtuh. Mereka mengatakan kau stres, lanjut Aris. Ayah sudah menghubungi psikiater terbaik. Besok dia akan datang. Kau akan menjalani terapi. Nanti, kita bisa bilang kau tidak sepenuhnya sadar saat kecelakaan itu. Kau tahu aku tidak menyetir, potong Nadine, suara rendah tapi tajam. Aris menunduk. Aku tahu. Lalu kenapa kau diam? Karena aku harus memilih, jawabnya, menatap matanya sekarang. Antara kebenaran atau kelangsungan hidup. Dan kau memilih hidup? Ya. Nadine tertawa. Suara pahit yang membuat Aris mengerutkan dahi. Kau tidak hidup, Aris. Kau hanya bertahan, seperti tikus di kapal yang tenggelam. Aris berdiri, wajahnya berubah dingin. Jangan lupa siapa yang memberimu semua ini. Rumah ini, pakaian ini, nama ini. Tanpaku, kau kembali jadi penjilat mikrofon di pinggir jalan. Nadine berdiri perlahan. Matanya menatap tajam, penuh amarah yang tertahan. Aku lebih suka jadi penjilat mikrofon daripada jadi bayangan pengecut seperti kau. Aris melayangkan tampar, cepat, keras. Nadine tidak menghindar. Pipinya memerah, tapi ia tidak menangis. Ia hanya tersenyum, senyum yang membuat Aris mundur selangkah. Pergi, bisiknya, dan jangan pernah menyentuhku lagi. Malam itu, Nadine tidak bisa tidur. Ia berjalan mondar-mandir di kamar, mencari sesuatu, apa saja, yang bisa menjadi jalan keluar. Matanya tertuju pada lukisan besar di dinding. Nyi Roro Kidul dilukis dalam warna hijau zamrud dan emas, dengan mata yang seolah menatap langsung ke jiwanya. Dulu, Ibu Ratna memasang lukisan itu sebagai simbol kekuatan perempuan Jawa. Tapi kini, Nadine melihatnya sebagai cermin. Perempuan yang diusir dari istana, dianggap gila, lalu dikubur dalam mitos. Tapi Nyi Roro Kidul tidak mati. Ia justru menjadi penguasa lautan. Nadine mendekat. Tangannya menyentuh bingkai lukisan, dan merasakan sesuatu ganjil. Ada celah. Dengan hati-hati ia menarik bingkai itu. Di baliknya tersembunyi sebuah kotak kecil dari kayu jati. Di dalamnya, sebuah kunci kecil berkarat. Selembar peta tangan menggambarkan denah mansion dengan satu terowongan rahasia bertanda keluar ke Kali Ciliwung. Dan secarik kertas, tulisan tangan, goyah, tapi penuh tekad. Mereka mengubur kebenaran di bawah emas, tapi akar kebenaran tak pernah mati. Surti. Nadine menatap kertas itu, lalu mengepalkannya erat. Di luar, hujan kembali turun. Tapi kali ini, ia tidak merasa sendirian. Ada rantai yang mengikatnya, rantai emas berat, menjepit napasnya. Tapi di tangan kanannya, kini ia memegang kunci. Dan untuk pertama kalinya sejak lama, ia merasa ada jalan keluar. Hari ke-21 sejak pengakuan palsu. Udara Jakarta panas menyengat, tapi di dalam mansion Adiwangsa, pendingin ruangan berhembus dingin. Terlalu dingin, seperti di ruang mayat. Nadine duduk di lantai kamar, lutut ditarik ke dada,
memegang kunci kecil yang diberikan Surti. Matanya memindai peta tangan berulang kali, menghafal setiap garis, setiap simbol, setiap titik yang mungkin menyelamatkannya. Tapi sebelum ia bisa bertindak, kebenaran harus dikuatkan. Malam itu, saat semua lampu di mansion padam kecuali lampu taman, Nadine bergerak. Ia menyusup ke sayap barat, tempat garasi dan ruang penyimpanan pribadi keluarga. Di sana, mobil Mercy hitam yang menjadi pusat skandal itu diparkir, seperti hantu yang menunggu saksi. Dengan kunci cadangan yang ia curi dari dompet Aris seminggu lalu, Nadine membuka pintu mobil. Aroma kulit, parfum mahal, dan, yang paling mencolok, baik alkohol dan darah. Ya, darah. Di celah antara jok penumpang depan dan dashboard, ada bercak coklat kering yang tidak dibersihkan sempurna. Ia mengusapnya dengan ujung kain, masih lengket. Ia mengambil sampel kecil dengan kapas, lalu menyimpannya di dalam kalung mutiara yang selama ini jadi hadiah beracun dari Ibu Ratna. Tapi yang lebih mengejutkan, di bawah karpet lantai penumpang, ia menemukan kamera dashcam, masih menyala, dengan lampu merah kecil berkedip. Jantungnya berdebar, kencang. Ia mencabut kartu memorinya, lalu bergegas kembali ke kamarnya. Jantung berdetak seperti jenderang perang. Di kamar, dengan laptop lama yang ia sembunyikan di balik kasur. Dibawa kembali diam-diam dari gudang pakaian. Ia memasukkan kartu memori. File video muncul. Rekaman tanggal 23 Januari 2025. Pukul 02.09 total 2.17. Layar menunjukkan kabin mobil dari kamera depan. Di kursi supir, Bimo, rambut acak-acakan, mata merah, tertawa terbahak-bahak sambil menenggak minuman dari botol. Di kursi penumpang, Aris, diam, memegang ponsel, tidak menyetir. Lalu, benturan keras, lampu jalan, tubuh terlempar, darah di kaca depan. Bimo menoleh, wajahnya berubah pucat. Anjir, itu orang. Aris hanya berkata, gas. Jangan berhenti. Mobil melaju kencang. Rekaman berakhir. Nadine terduduk. Tubuhnya gemetar bukan karena takut, tapi karena amarah yang mencapai puncak. Suaminya tidak hanya diam. Ia memerintahkan pelarian. Dan kini, ia punya bukti. Esok paginya, Nadine meminta pertemuan darurat dengan Aris. Kita harus bicara, katanya. Suara tegas saat Aris sedang sarapan di teras taman. Aris menatapnya heran. Kau keluar dari kamar. Aku punya bukti, potong Nadine, meletakkan flash drive di atas meja marmer. Dashcam, rekaman asli. Bimo yang menyetir. Kau yang menyuruh kabur. Wajah Aris memucat. Kau gila. Kembalikan itu. Desisnya mencoba meraih flash drive. Nadine menariknya cepat. Aku tidak akan mengaku lagi. Aku akan tunjukkan ini ke polisi, ke media, ke semua orang. Kau tidak mengerti. Aris berdiri, suara bergetar. Ayah akan menghancurkan keluargamu. Kau pikir ini cuma soal reputasi, ini soal kekuasaan. Mereka punya koneksi sampai ke istana. Maka biarlah, jawab Nadine, mata menyala. Aku lebih baik mati jujur daripada hidup sebagai boneka kalian. Aris menatapnya lama. Lalu, tanpa kata, ia berbalik dan berjalan cepat ke dalam rumah. Nadine berdiri di sana. Angin pagi menyapu rambutnya yang terurai. Untuk pertama kalinya, ia merasa bebas, meski hanya sesaat. Pukul 3 sore, Pak Surya memanggilnya ke ruang kerja pribadi. Ruangan paling terlarang di mansion, dijaga 2 satpam, penuh lukisan koleksi senilai museum. Tapi kali ini, hanya mereka berdua. Pak Surya duduk di kursi kulit hitam, punggung lurus, tangan terlipat. Matanya seperti batu obsidian, dingin, tajam, mematikan. Kau pikir kau pahlawan? Tanyanya, suara rendah. Nadine tidak menjawab. Ia berdiri tegak di tengah ruangan, tangan di sisi tubuh. Kau pikir kebenaran cukup untuk mengalahkan kekuasaan? Lanjutnya, berdiri perlahan. Di negeri ini, kebenaran adalah komoditas, bisa dibeli, bisa dijual, bisa dihancurkan. Ia berjalan mendekat, langkahnya pelan, seperti harimau yang sudah kehilangan kesabaran. Kau bukan istri, kau bukan menantu, kau adalah alat, dan alat yang rusak harus dibuang.
Sebelum Nadine sempat bereaksi, pintu terbuka. 2 satpam masuk, bukan satpam biasa, tapi mantan anggota tim keamanan konglomerat, tubuh kekar, wajah tanpa ekspresi. Bawa dia ke belakang, perintah Pak Surya. Kau tidak berhak, teriak Nadine, berusaha melawan. Tapi tangan besi mereka mencengkeram lengannya. Ia diseret keluar, melewati koridor, tangga belakang, taman bunga, hingga ke sudut paling jauh mansion. Tempat yang selama ini ia kira hanya gudang tua. Tapi bukan. Di sana, di antara rumpun bambu dan pohon mangga, berdiri sebuah kandang anjing besar. Dari besi tebal, beratap seng, lantai semen yang retak, bau pesing dan kotoran menusuk hidung. Dulu, ini tempat tinggal Rex, anjing Doberman kesayangan Pak Surya yang mati tahun lalu. Tapi kini, kandang itu dibersihkan untuk manusia. Tidak! Teriak Nadine, menendang, menggigit, mencakar. Tapi mereka melemparkannya masuk seperti sampah. Pintu besi dikunci dari luar. Gembok besar berdentum, suara yang mengubur harapannya. Kau akan tinggal di sini sampai kau belajar diam, kata Pak Surya dari luar, suara dingin. Dan kalau kau coba kabur, ibumu tidak akan bangun dari rumah sakit. Mereka pergi. Suara langkah kaki menjauh. Nadine terjatuh di lantai kotor. Tangannya menyentuh genangan air, bau urin anjing, jamur, dan darah kering. Ia menatap langit melalui jeruji besi. Matahari menyengat, tapi ia merasa beku. Gaun linen putihnya kini compang-camping, kotor, robek di siku. Kalung mutiara, tempat ia menyimpan sampel darah, masih tergantung di lehernya, satu-satunya barang yang tidak disita. Di kejauhan, dari dalam mansion, terdengar tawa bimo dan musik pesta. Nadine menunduk. Air matanya jatuh, tapi tidak lama. Ia menghapusnya dengan punggung tangan, lalu berdiri. Ia mengitari kandang. Di pojok kiri bawah, di balik karat, ada celah kecil, cukup untuk menjulurkan tangan. Dan di luar, di balik semak-semak, sesuatu berkilat. Sebuah ponsel lama, terbungkus plastik hitam. Di layarnya, satu pesan masuk, dari nomor tak dikenal. Aku tahu kau bukan pelakunya. Aku tahu siapa yang menabrak. Tunggu di selokan depan gerbang belakang, jam 2 dini hari. R. Nadine menatap layar itu. Di tengah keputusasaan, harapan datang, dari kegelapan. Dan di balik jeruji besi, ia berbisik. Ini belum berakhir. Malam ke-23 sejak pengakuan palsu. Udara Jakarta pengap, lembab, seolah langit menahan napas. Di dalam kandang anjing yang kini jadi penjaranya, Nadine duduk bersandar pada dinding besi yang berkarat. Lutut ditarik rapat, tubuh gemetar bukan karena dingin, tapi karena demam. Luka gores di lengannya mulai memerah, mungkin infeksi. Perutnya keroncongan. Makanan terakhir yang dilemparkan ke dalam kandang 3 hari lalu hanyalah sepotong roti kering dan air mineral setengah botol. Tapi matanya masih terbuka, masih waspada, masih menatap ponsel lama yang kini tersembunyi di balik lipatan kain roknya. Satu-satunya cahaya di kegelapan ini. Pesan itu terus ia baca ulang. Aku tahu kau bukan pelakunya. Aku tahu siapa yang menabrak. Tunggu di selokan depan gerbang belakang jam 2 dini hari. R. Siapa R? Reza? Rahmat? Rudi? Tidak penting. Yang penting, seseorang tahu kebenaran. Dan itu berarti ia tidak sendirian. Tapi apakah ini jebakan? Pak Surya dikenal licik. Bisa saja ini trik untuk memancing pengakuan lebih, atau memaksanya membuat pengakuan baru di depan kamera tersembunyi. Namun, ketika Nadine mengingat wajah ibunya yang terbaring lemah di rumah sakit, ketika ia merasakan bau kencing anjing yang menempel di kulitnya, ketika ia mendengar tawa Bimo dari mansion yang tak pernah berhenti, ia tahu, lebih baik mati mencoba daripada hidup dikubur. Pukul 09.30 dini hari. Hujan rintik-rintik mulai turun, menyamarkan suara langkah kaki. Nadine menunggu sampai penjaga, seorang satpam bernama Joko yang sering merokok di pos belakang, masuk ke pos untuk menghangatkan diri. Perlahan, ia merangkak ke celah di bawah pagar kawat di sisi timur kandang. Lubang sempit yang dibuat anjing Rex bertahun lalu,
kini tertutup semak belukar. Dengan susah payah, tubuhnya yang kurus menyelinap keluar, duri menggores paha, tapi ia tidak bersuara. Ia merangkak di tanah basah, memeluk tubuhnya sendiri, lalu berlari kecil menuju selokan besar di belakang tembok mansion, tempat aliran air hujan mengalir ke Kali Ciliwung. Di sana, di bawah jembatan beton sempit, sesosok pria menunggu. Tinggi, kurus, mengenakan jaket jeans lusuh dan celana kargo. Wajahnya tersembunyi dalam bayangan, tapi matanya tajam, gelap, penuh amarah yang terpendam. "Kau datang," katanya, suara serak tapi tenang. "Siapa kau?" tanya Nadine, berdiri di ujung selokan, siap lari. Pria itu melangkah maju. Cahaya remang dari lampu jalan menerpa wajahnya. Wajah muda, awal 30-an, dengan bekas luka tipis di pelipis kanan. "Namaku Reza," katanya, "dan aku bukan musuhmu." Nadine tidak percaya. "Kenapa kau membantuku?" Reza menatapnya lama. Lalu pelan. "Karena 20 tahun lalu, Pak Surya Adiwangsa membakar gudang garam milik ayahku di Gresik. Ayahku terjebak di dalam, tewas. Ibu dan aku nyaris mati kelaparan setelah itu. Keluarganya, mengambil tanah kami dengan harga murah, lalu membangun resor mewah di atas abu jenazah ayahku." Nadine terdiam. "Kau dendam padanya?" "Lebih dari itu," jawab Reza. "Aku ingin keadilan, dan kau adalah kuncinya." Ia menyerahkan tas kain kecil. Di dalamnya, botol air, biskuit, salep antiseptik, perban, dan ponsel baru dengan SIM card tak terlacak. "Pakailah. Jangan gunakan jaringan keluarga Adiwangsa. Mereka memantau semuanya." Nadine menerima. Tangannya gemetar. Tapi kali ini bukan karena takut. Karena harapan. "Kenapa sekarang? Kenapa tidak sejak awal?" "Karena aku butuh bukti bahwa kau bukan seperti mereka," jawab Reza. "Aku mengamati. Saat kau menolak makan malam mewah dan memberikan nasi bungkusmu ke tukang parkir. Saat kau menangis diam-diam di balkon. Saat kau berani menentang Aris. Itu bukan akting. Itu nyata." Nadine menunduk. Air matanya jatuh, tapi kali ini ia biarkan. "Mereka menyuruhku mengaku sebagai pelaku tabrak lari," bisiknya. "Tapi bukan aku. Bukan Aris juga. Pelakunya Bimo. Aku punya rekaman dashcam." Reza matanya menyala. "Di mana?" "Masih di kamar. Aku disembunyikan di bawah kasur, tapi aku tidak bisa kembali. Mereka mengurungku di kandang anjing." Reza menghela napas. "Kau berani. Apa maksudmu?" "Kembali ke dalam mansion. Malam ini, curi bukti itu, lalu kabur bersamaku." Nadine menatapnya. Di matanya Reza melihat sesuatu yang jarang ditemukan di dunia elit. Nyala integritas yang tak padam. "Ya," jawabnya, "aku berani." Pukul 02.45. Nadine menyusup kembali, kali ini lewat terowongan kecil yang ada di peta surti, tersembunyi di balik rumpun pisang di sudut taman. Terowongan sempit, gelap, penuh laba-laba dan bau tanah basah, tapi mengantar langsung ke gudang pakaian lama di lantai dasar. Dari sana, ia naik tangga darurat ke lantai 2. Kamarnya gelap. Tapi di bawah pintu, ada cahaya redup. Seseorang di dalam. Ia menahan napas. Perlahan, ia membuka pintu. Di dalam, Ibu Ratna sedang menggeledah kasur, mencari sesuatu. Nadine bersembunyi di balik pintu. Jantung berdebar kencang. "Aku tahu kau menyembunyikan sesuatu, Nadine," gumam Ibu Ratna, suara dingin. "Kau pikir aku bodoh?" Ia membuka laci, menggeledah lemari, lalu berhenti di kasur. Tangannya merogoh ke bawah dan menemukan laptop. "Ah, jadi ini mainanmu." Nadine hampir berteriak, tapi ia menahan diri. Ibu Ratna menghidupkan laptop, dan wajahnya memucat saat melihat folder dashcam evidence. "Dasar pengkhianat murahan," desisnya, lalu mengeluarkan USB drive dari tasnya. Nadine tahu, dia akan menghapus semuanya. Tanpa berpikir panjang, Nadine mendorong pintu, berlari ke arah tempat tidur, dan merebut laptop. "Berikan itu," teriak Ibu Ratna, mencakar wajahnya.
Tapi Nadine lebih cepat. Ia menarik kabel pengisi daya, lalu menghantamkannya ke wajah Ibu Ratna. Bukan untuk melukai, tapi untuk melumpuhkan. Ibu Ratna terjatuh, terkejut. Nadine segera mencabut hard drive laptop, tempat data utama. Lalu berlari keluar, menuruni tangga, melewati koridor, jantung hampir meledak. Di gerbang belakang, Reza menunggu dengan sepeda motor tua. Tapi bukan motor biasa. Modifikasi, knalpot diam, tangki penuh. "Cepat!" serunya. Nadine melompat ke boncengan, hard drive tergenggam erat di dada. Di belakang, lampu mansion menyala semua. Teriakan terdengar. Anjing penjaga menggonggong. Tapi motor Reza sudah melaju, menyusup ke gang sempit, lalu menghilang di balik kabut Jakarta dini hari. Di belakangnya, mansion Adiwangsa, simbol kekuasaan, kebohongan, dan kekejaman, perlahan lenyap dalam kegelapan. Tapi Nadine tidak menoleh. Di tangannya, bukti kebenaran. Di sampingnya, sekutu yang tak terduga. Dan di dadanya, untuk pertama kalinya dalam sebulan, ia merasa bebas. Jakarta, pukul 04.17 pagi. Kabut tipis menyelimuti permukiman kumuh di tepi Kali Ciliwung, tempat di mana kota berhenti berpura-pura. Di antara rumah-rumah panggung yang miring, atap seng berkarat, dan tumpukan sampah yang mengapung di air cokelat, Reza membawa Nadine ke sebuah gubuk kecil di ujung gang sempit. Dinding dari triplek, lantai dari papan kayu yang lapuk, tapi bersih. Di dalam, hanya ada kasur lipat, kompor minyak, dan rak kecil berisi buku-buku bekas. "Ini tempatku sejak pulang dari Medan," kata Reza, menyalakan lampu tempel bertenaga aki. "Aman, tak ada yang tahu." Nadine duduk di tepi kasur. Tubuhnya masih gemetar. Bukan lagi karena takut, tapi karena adrenalin yang perlahan surut. Ia menatap sekeliling. Foto keluarga di dinding, ayahnya yang tersenyum, ibunya memegang bunga melati, poster demo mahasiswa tahun 98, dan peta Jakarta yang penuh coretan merah. "Kau aktif di gerakan sosial?" tanyanya pelan. Reza mengangguk sambil memanaskan air di kompor. "Setelah ayahku mati, aku janji, aku tak akan diam. Tapi aku tak cukup kuat sendirian, maka aku belajar, menyusup, mengamati, dan menunggu." Ia menyerahkan cangkir teh panas ke Nadine. "Minumlah, tubuhmu lemah." Nadine menyesap teh, rasanya pahit, tapi hangat menyentuh jiwa. "Terima kasih, Reza." "Jangan berterima kasih dulu," jawabnya, duduk di bangku kayu di seberang. "Kita punya bukti, tapi kita butuh lebih. Keluarga Adiwangsa punya pengacara, polisi bayaran, bahkan hakim yang bisa mereka beli. Rekaman saja tidak cukup." Nadine mengeluarkan hard drive dari balik kain roknya. "Ini rekaman asli dari dashcam, tapi aku juga mengambil sampel darah dari jok mobil. Aku simpan di kalung ini." Ia melepas kalung mutiara, yang kini terlihat kusam, retak, tapi masih utuh, dan membuka liontinnya. Di dalam, kapas kecil berlumuran noda cokelat. Reza menatapnya, lalu tersenyum tipis. "Kau lebih cerdas dari yang kuduga." Ia membuka laptop usang dari bawah ranjang. Bukan laptop biasa, tapi perangkat dengan sistem enkripsi tingkat tinggi, hasil kerja bersama jaringan aktivis digital. "Mari kita lihat kebenaran itu sendiri," katanya. Layar menyala. File video dimuat. Detik demi detik, kejahatan keluarga Adiwangsa terbentang di hadapan mereka. Bimo mabuk, Aris pasif, tabrakan, darah, kabur. Tapi yang paling mengejutkan, menit ke-02.19, setelah kecelakaan, Bimo mengangkat ponsel dan menelepon seseorang. Reza memutar ulang, memperbesar suara. "Bimo, gua nabrak orang, Mas, di Casablanca. Darahnya nempel di kaca." Suaranya Aris. "Jangan panik, pulang lewat jalan belakang, ayah akan urus semuanya." Nadine menutup mulutnya. Jadi Aris tahu sejak awal. Ia tidak hanya diam, ia ikut merancang penutupan kasus. Tapi Reza belum selesai. Ia membuka folder lain, hasil peretasan diam-diam ke cloud pribadi Bimo selama seminggu terakhir. Di sana, chat WhatsApp antara Bimo dan Aris, merancang skenario istri stres mengemudi sendiri. Rekaman panggilan dengan Pak Surya,
memerintahkan sopir untuk membersihkan mobil tanpa sisa. Dan yang paling mengerikan, email dari Divisi Hukum PT Adiwangsa yang menyebut korban Yosef sebagai collateral damage yang bisa dikompensasi dengan uang diam-diam. Nadine menangis. Bukan tangis lemah, tapi tangis amarah yang membara. Mereka bahkan tidak menganggapnya manusia. Bisiknya. Reza menatapnya. Kau tahu apa artinya ini, kan? Ini bukan hanya soal tabrak lari. Ini sistem. Mereka membunuh, lalu membayar diam. Dan kau hampir jadi bagian dari sistem itu. Nadine mengangguk. Lalu tiba-tiba, ia menatap Reza. Kenapa kau tidak menyerahkan semua ini ke media sejak dulu? Reza diam sejenak, lalu menjawab pelan. Karena media butuh wajah, butuh korban yang bicara. Aku hanya bayangan. Tapi kau korban yang punya suara, nama, dan keberanian. Kau adalah wajah kebenaran yang mereka takuti. Nadine menunduk. Ia merasa beban itu berat, tapi juga suci. Lalu apa langkah berikutnya? Tanyanya. Reza menatap keluar jendela. Langit mulai memutih. Fajar menyingsing. Kita butuh seseorang yang punya alasan lebih kuat daripada kita untuk menghancurkan mereka. Siapa? Maya. Maya? Istri Yosef. Korban yang kau bunuh di mata publik. Nadine menatapnya. Wajah pucat. Dia membenciku. Dan dia berhak. Mungkin, jawab Reza. Tapi benci bisa berubah jadi senjata. Jika kau tunjukkan bahwa kau juga korban. Ia menyerahkan secarik kertas. Alamat rumah Maya di kawasan Marunda. Tempat keluarga buruh pelabuhan tinggal. Kau harus menemuinya. Sendirian. Tanpa aku. Agar ia tahu kau jujur. Nadine menatap alamat itu. Di sana tertulis, Maya Lestari JL, nelayan IV nomor 12, Marunda, rumah biru kecil di ujung dermaga. Ia menggenggam kertas itu erat. Ini bukan hanya misi, ini ujian. Apakah ia cukup berani menghadapi kebencian yang pantas ia terima? Pukul 07.00 pagi. Nadine duduk di atas perahu nelayan kecil, menyusuri muara Ciliwung menuju Marunda. Ia mengenakan pakaian sederhana, kemeja putih lusuh dan celana panjang biasa, rambut diikat, wajah tanpa riasan. Tidak ada jejak Nyonya Adiwangsa lagi. Hanya Nadine, wanita biasa yang membawa dosa dan harapan. Di tangannya, hard drive. Di dadanya, kalung mutiara yang kini jadi wadah kebenaran. Perahu berhenti di dermaga kayu yang lapuk. Ia melangkah turun, sepatu ketsnya menginjak kayu berlumut. Di kejauhan, terlihat rumah biru kecil, dinding retak, jemuran penuh baju anak-anak, bendera kecil merah putih, berkibar di tiang bambu. Ia mengetuk pintu. Seorang perempuan muda membuka, mata sembab, wajah lelah, rambut acak-acakan. Di belakangnya, 3 anak kecil bermain dengan boneka kain. "Siapa kamu?" tanya perempuan itu, suara serak. Nadine menatapnya. Lalu, dengan suara yang tulus, tanpa sandiwara, tanpa permohonan, hanya kebenaran, ia berkata, "Aku Nadine. Aku yang kabur setelah menabrak suamimu." Maya menatapnya. Detik berikutnya, plak, tamparan keras mendarat di pipi Nadine. Tapi ia tidak menghindar. Ia hanya berdiri, mata penuh air, dan berkata, "Aku pantas itu. Tapi aku datang bukan untuk minta maaf. Aku datang untuk membantumu menghancurkan keluarga yang benar-benar membunuh suamimu." Maya menatapnya. Lalu pelan-pelan matanya menyipit. Bukan lagi penuh amarah, tapi rasa penasaran. Dan di balik pintu rumah biru itu, aliansi para korban pun lahir. Udara Marunda pagi itu beraroma garam, ikan asin, dan kejujuran yang tajam. Di dalam rumah biru kecil itu, waktu seolah berhenti. Anak-anak Maya, Kevin, 8, Sari, 5, dan bayi Dinda, 18 bulan, menatap Nadine dengan mata lebar, takut tapi penasaran. Seperti melihat hantu yang tiba-tiba bicara. Maya menutup pintu pelan, lalu bersandar padanya. Napasnya berat, matanya menyipit, mengukur setiap inci wajah Nadine, mencari tanda kepalsuan. "Kenapa aku harus percaya padamu?" tanyanya, suara serak.
Kau yang di TV, kau yang kabur, kau yang biarkan Yosef tergeletak di jalan seperti sampah. Nadine tidak membela diri. Ia hanya melepas tas kain yang dibawanya, lalu meletakkan hard drive dan kalung mutiara di meja kayu retak yang penuh bekas goresan mainan anak. "Karena aku tidak menabrak suamimu," katanya pelan. "Dan aku tidak kabur. Aku dipaksa mengaku, lalu dikurung di kandang anjing selama seminggu, karena berani mencari kebenaran." Maya tertawa, pahit, getir. "Kandang anjing, kau pikir aku percaya? Kau tinggal di mansion, tidur di kasur empuk, pakai mutiara sebesar kelereng. Aku pakai mutiara ini untuk menyelundupkan bukti darah suamimu," potong Nadine, membuka liontin kalung itu. "Ini darahnya, Maya. Masih menempel. Aku ambil dari jok mobil keluarga Adiwangsa. Dan ini," ia menancapkan hard drive ke laptop tua milik Maya. "Rekaman asli. Bimo yang menyetir. Aris yang menyuruh kabur. Pak Surya yang mengatur semuanya." Layar menyala. Video dimainkan. Maya menonton, detik demi detik. Wajahnya berubah, dari amarah menjadi syok, lalu menjadi duka yang dalam. Saat suara Yosef terdengar di rekaman, suara teriakan terakhir sebelum benturan, Maya menutup mulut, tubuhnya gemetar. "Tuhan," bisiknya. Dia bahkan sempat berteriak. Air matanya jatuh. Bukan air mata lemah, tapi air mata yang membara, seperti lahar yang siap meledak. Nadine diam. Ia tahu ini bukan waktunya bicara. Ini waktunya Maya merasakan dan memilih. Setelah 5 menit hening, Maya menarik napas dalam, lalu menatap Nadine langsung ke mata. "Kenapa kau lakukan ini? Kenapa sekarang?" "Karena aku tidak mau jadi bagian dari kejahatan itu lagi," jawab Nadine. "Dan karena aku tahu kau satu-satunya yang punya alasan paling suci untuk menghancurkan mereka. Bukan demi uang, bukan demi nama, tapi demi keadilan untuk Yosef." Maya menunduk. Lalu, pelan, ia mengulurkan tangan. Bukan untuk menampar lagi, tapi untuk menyentuh layar laptop, di mana wajah suaminya terakhir terlihat di rekaman CCTV toko kelontong. Sedang menyeberang jalan, membawa tas belanja, tersenyum ke arah kamera, mungkin untuk anak-anaknya. "Dia baru saja beli susu untuk Dinda," bisik Maya. "Dan biskuit coklat untuk Kevin." Nadine menahan napas. Di sudut matanya, air menggenang. "Maafkan aku," katanya, suara hampir patah. "Aku tidak tahu, tapi sekarang aku ingin memperbaiki ini bersamamu." Maya menatapnya lama. Lalu, tiba-tiba, ia berdiri, berjalan ke dapur, dan kembali dengan 2 cangkir kopi tubruk. Panas, pekat, tanpa gula. "Minumlah," katanya, menyerahkan 1 cangkir. "Kopi Marunda. Tidak semewah kopi Armani suamimu, tapi jujur." Nadine menerima. Tangannya menyentuh jari Maya. Hangat, kasar, penuh kapalan dari kerja keras. Dan disitulah, di antara uap kopi dan suara ombak kecil di luar, dinding kebencian runtuh. Siang itu, mereka merancang strategi di teras rumah, anak-anak bermain di pasir. Reza datang diam-diam, berjalan dari dermaga dengan tas ransel, wajah waspada. "Kau berhasil," katanya pada Nadine, lalu menatap Maya. "Kau, Maya?" Maya mengangguk. "Kau yang menyelamatkannya?" "Hanya membuka pintu," jawab Reza. "Kau yang harus memutuskan apakah mau masuk." Maya menatap laut. "Aku sudah lama ingin masuk, tapi tidak tahu jalan." "Sekarang kau tahu," kata Nadine. Mereka duduk melingkar. Reza membuka peta digital di laptopnya, menunjukkan jaringan kekuasaan keluarga Adiwangsa, perusahaan, pejabat, media, bahkan aparat. "Mereka kuat karena tertutup," kata Reza. "Tapi kita punya 3 senjata. Rekaman asli, bukti visual. Darah Yosef bisa diuji DNA membuktikan mobil itu pelaku. Kesaksianmu, Maya, korban nyata yang bicara." "Tapi media tidak akan percaya padaku," kata Maya. "Aku hanya ibu rumah tangga miskin." "Justru itu kekuatanmu," potong Nadine. "Kau bukan elit, kau rakyat.
dan rakyat percaya pada rakyat. Reza mengangguk. Kita akan sebarkan lewat media independen. Suara Rakyat, Lentera Digital, Jurnal Buruh. Mereka tidak takut pada ancaman. Maya menatap Nadine. Kau akan muncul juga? Ya, jawab Nadine tanpa ragu. Aku akan katakan semuanya. Aku dipaksa mengaku. Aku dikurung. Dan aku menyesal tidak melawan lebih awal. Maya menatapnya lama. Lalu, pelan, ia mengulurkan tangan. Kalau begitu, kita lakukan ini bersama. Nadine menggenggam tangannya. 2 perempuan, 1 dari mansion mewah, 1 dari gubuk tepi laut. Kini bersatu bukan karena persamaan, tapi karena luka yang sama. Malam itu, Nadine tidur di lantai rumah Maya. Selimut tipis menutupi tubuhnya. Anak-anak sudah tertidur. Maya duduk di teras, memandang bulan. Nadine mendekat, duduk di sampingnya. Kau tidak takut? Tanya Maya. Takut, jawab Nadine jujur. Tapi aku lebih takut kalau diam. Maya tersenyum kecil. Yosef selalu bilang, kebenaran itu seperti ombak, lambat, tapi pasti mengikis batu. Mereka duduk dalam diam, menatap laut yang gelap. Tapi di kejauhan, cahaya kapal nelayan berkelap-kelip, seperti bintang yang tak mau padam. Dan di sanalah, di antara desau ombak dan napas anak-anak yang tenang, Nadine merasa sesuatu yang lama hilang kembali. Rumah. Bukan mansion ber-AC dengan lukisan mahal, tapi tempat di mana ia bisa jadi dirinya sendiri. Dan di mana kebenaran akhirnya punya tempat berlabuh. Jakarta, 3 hari setelah aliansi terbentuk. Di sebuah warung kopi pinggir kali, tempat dindingnya penuh stiker Serikat Buruh dan poster pemilu lama, Nadine, Maya, dan Reza duduk di meja paling pojok. Suara mesin jahit dari bengkel sebelah mengiringi setiap bisikan mereka. Di atas meja, 3 cangkir kopi tubruk, 1 laptop, dan sebuah peta digital yang menampilkan denah mansion Adiwangsa. Kini penuh tanda merah. Bimo menyimpan salinan rekaman asli di cloud-nya, kata Reza, suara rendah. Tapi bukan hanya itu, ia juga menyimpan log chat, bukti transfer suap ke polisi lalu lintas, dan, yang paling penting, skema suap ke hakim pengadilan negeri. Tapi bagaimana kita mengaksesnya? Tanya Maya. Dia pasti pakai enkripsi. Reza mengangguk. Benar. Tapi manusia tetap manusia. Bimo lupa satu hal. Ia menyimpan recovery key di laptop pribadinya, yang selalu ia bawa ke kamar tidurnya di mansion. Dan laptop itu tidak terkunci dengan sidik jari. Hanya PIN 4 digit. Kau tahu PIN-nya? Tanya Nadine. Reza menatapnya. Tidak, tapi kau tahu. Nadine terdiam. Lalu mengingat. Suatu malam Bimo mabuk di pesta ulang tahun keponakan. Ia pamer laptop barunya sambil tertawa. Pinku tanggal ultah mantan. 0709. 0709. Tanggal kematian Yosef. Kekejaman itu membuat Nadine mual. Tapi ia mengangguk. Aku tahu. Reza menatapnya. Kau harus kembali ke mansion, malam ini. Nadine menarik napas dalam. Mereka akan membunuhku jika ketahuan. Tidak, potong Maya tiba-tiba. Mereka tidak berani. Kau sudah menghilang. Jika kau mati sekarang, polisi akan menyelidiki. Dan media mulai curiga sejak kau menghilang dari tahanan rumah. Reza menambahkan, aku sudah menyebarkan desas-desus bahwa kau kabur ke luar negeri. Mereka lengah. Nadine menatap kedua sekutunya, seorang janda pekerja pelabuhan dan mantan korban kebakaran sistemik. Mereka percaya padanya, dan untuk pertama kalinya, ia percaya pada dirinya sendiri. Aku akan masuk, katanya tegas. Tapi aku butuh penyamaran. Maya tersenyum. Aku tahu siapa yang bisa bantu. Malam itu, Nadine berdiri di depan cermin kecil di kamar sempit rumah Maya. Di tubuhnya, seragam pembantu rumah tangga, kain katun biru tua, rambut dikepang ketat, wajah tanpa riasan, tangan bersih tapi sengaja dikotori sedikit dengan debu. Maya meminjamkannya identitas palsu, kartu tanda anggota Serikat Pekerja Rumah Tangga, atas nama Siti Rahayu, usia 32, asal Indramayu. Pembantu baru dari kampungku,
kata Maya. Aku sudah hubungi Bu Rukayah, mantan koordinator tenaga kerja di mansion. Dia benci keluarga Adiwangsa sejak dipaksa pensiun dini. Dia akan bantu kau masuk. Nadine menatap bayangannya. Bukan lagi Nyonya Adiwangsa. Bukan lagi tersangka. Tapi pejuang yang menyamar sebagai bayangan. Kalung ini, katanya, memegang liontin mutiara. Aku bawa. Jika aku tertangkap, ini bukti terakhir. Reza menyerahkan earpiece kecil. Aku akan memandu dari luar. Kalau ada suara aneh, tekan tombol di sini. Aku akan picu alam palsu di gerbang utama. Mereka akan sibuk. Maya memeluknya, erat, hangat, seperti ibu yang melepas anak pergi berperang. Hati-hati, nak, bisiknya. Jangan jadi pahlawan, jadilah pintar. Nadine mengangguk. Lalu dengan langkah tenang, ia berjalan menuju angkot yang menunggu di ujung gang, menuju kembali ke sangkar emas yang dulu menguburnya. Pukul 22.30. Gerbang belakangan mansion. Hujan rintik-rintik menyamarkan wajahnya. Bu Rukayah, wanita tua dengan mata tajam dan suara berat, menunggu di pos satpam belakang. Kau Siti? Tanya Bu Rukayah, menatapnya. Ya, Bu, jawab Nadine. Suara sengaja dibuat kasar, logat Indramayu kental. Bu Rukayah mengangguk, lalu berbisik. Kau punya 3 jam. Setelah itu mereka ganti shift. Kamar Bimo di sayap timur, lantai 3. Laptopnya di meja sebelah tempat tidur. Jangan sentuh apapun selain itu. Nadine mengangguk. Ia diberi ID card sementara, lalu masuk melalui pintu dapur, tempat para pembantu keluar, masuk seperti arus tak terlihat. Di dalam, mansion masih megah, tapi kini terasa seperti kuburan. Lampu redup, lukisan seolah menatapnya marah, karpet tebal menyerap langkahnya. Ia naik tangga darurat, jantung berdebar. Di lantai 3, suara musik dangdut remix terdengar dari kamar Bimo. Tanda ia sedang pesta. Tapi malam ini, Bimo sendirian. Sedang live streaming di media sosial, mabuk, tertawa sendiri, menari di atas kasur. Nadine menunggu di balik pintu tamu yang gelap. Saat Bimo masuk kamar mandi untuk muntah, ia masuk cepat. Kamar itu berantakan, botol minuman, pakaian berserakan, bau alkohol menusuk. Di meja, laptop hitam menyala, layar terkunci. Ia mengetik 0709. Layar terbuka, jantungnya hampir berhenti. Ia segera mencolokkan flash drive dari Reza, lalu menyalin seluruh isi folder, backup evidence, termasuk rekaman CCTV, toko kelontong, versi utuh, tanpa sensor. Log GPS mobil selama 3 bulan, email internal perusahaan tentang penanganan insiden jalan raya, dan yang paling mengerikan, daftar nama korban sebelumnya, 5 orang dalam 10 tahun, semuanya diselesaikan dengan uang diam-diam. Tapi tiba-tiba, siapa kau? Nadine menoleh. Bimo berdiri di ambang pintu, mata merah, tubuh goyah, tapi tangan menggenggam botol kaca. Pembantu baru, Tuan, jawab Nadine cepat, suara gemetar tapi meyakinkan. Bu Rukayah suruh ambil charger laptop di sini. Bohong, teriak Bimo, maju. Aku tidak kenal kamu. Ia menarik lengan Nadine, dan kalung mutiaranya terlepas, jatuh ke lantai. Liontin terbuka. Kapas berdarah terlihat. Bimo menatapnya, lalu matanya melebar. Itu darah Yosef? Nadine tidak menjawab. Ia menendang lutut Bimo, lalu berlari keluar. Penyusup, teriak Bimo, suara parau. Lampu mansion menyala semua. Alarm belum dipicu. Reza belum siap. Nadine berlari turun tangga, tapi 2 satpam sudah mengejar. Ia berbelok ke terowongan bawah tanah yang ada di peta Surti, tapi pintu besinya terkunci. Ia terjebak. Tapi tiba-tiba, suara alarm kebakaran menggema dari gerbang utama. Reza berhasil. Satpam berhamburan ke depan. Nadine segera membuka pintu terowongan dengan kunci yang masih ia simpan dan menyelinap ke dalam kegelapan. Air selokan setinggi lutut, bau busuk. Tapi ia berlari, membawa flash drive yang kini berisi senjata pemusnah tahta Adiwangsa. Di ujung terowongan, Reza menunggu dengan motor. Cepat, serunya. Nadine melompat ke boncengan. Motor melaju kencang,
meninggalkan mansion yang kini gempar seperti sarang tawon yang diusik. Di tangannya, flash drive basah, tapi data aman. Karena di dunia digital, kebenaran tidak bisa dibakar, tidak bisa dikubur, tidak bisa dibeli, ia hanya bisa disebarkan. Dan malam itu, Nadine membawa api itu, siap membakar seluruh kebohongan yang dibangun di atas darah orang-orang seperti Yosef. 2 hari setelah penyusupan berhasil, Jakarta gempar. Bukan karena skandal politik, bukan karena gempa, tapi karena sebuah video berdurasi 12 menit yang menyebar seperti api di musim kemarau, dari grup WhatsApp ibu-ibu, ke timeline Twitter, ke beranda Facebook, hingga tayangan berita daring yang tak bisa dibendung lagi. Judul videonya sederhana, tapi mengguncang. Ini yang sebenarnya terjadi. Rekaman asli tabrak lari keluarga Adiwangsa. Pembuka videonya, wajah Maya, tanpa riasan, rambut acak-acakan, mata sembab tapi tajam, berdiri di depan rumah biru marunda, suara ombak sebagai latar. Nama saya Maya Lestari. Suami saya, Yosef, tewas ditabrak mobil mewah keluarga Adiwangsa. Mereka bilang istrinya yang menyetir, tapi itu bohong. Ini buktinya. Lalu, rekaman dashcam, rekaman CCTV, chat WhatsApp, log GPS, daftar korban. Semua dirangkai dengan narasi dingin, faktual, tanpa dramatisasi, karena kenyataannya sudah cukup mengerikan. Di akhir video, muncul wajah Nadine, tidak di-mention, tidak dengan kebaya, tapi di warung kopi pinggir kali, mengenakan kemeja lusuh, rambut diikat, mata penuh penyesalan tapi juga keberanian. Saya Nadine Maharani. Saya dipaksa mengaku sebagai pelaku. Saya dikurung di kandang anjing. Tapi saya menolak jadi bagian dari kebohongan ini lagi. Saya memilih kebenaran, meski itu berarti kehilangan segalanya. Video itu diunggah oleh Suara Rakyat, media independen yang selama ini dianggap radikal oleh kelompok elit. Tapi kali ini, bahkan media mainstream, yang biasanya tunduk pada iklan dari konglomerat, tak bisa mengabaikannya, terlalu viral, terlalu nyata. Di mansion Adiwangsa, kekacauan pecah. Pak Surya menghancurkan vas kristal Venesia dengan tangannya sendiri. Ibu Ratna menangis histeris di kamar, menuduh pembantu mengkhianati keluarga. Bimo, yang kini dikunci di kamarnya sendiri oleh ayahnya, berteriak minta pengacara. Aris, ia sudah menghilang sejak pagi. Ponselnya tidak aktif. Paspor dan uang tunai dalam brankas pribadinya lenyap. Satu-satunya jejak, tiket pesawat kelas 1 ke Singapura atas nama palsu. Penakut, geram Pak Surya, menghempaskan ponsel ke lantai. Anak sialan itu meninggalkan kita. Tapi kini, tak ada lagi yang bisa diselamatkan. Polisi datang siang itu, bukan polisi biasa, tapi tim khusus dari Polda Metro Jaya yang selama ini dibayar diam, kini dipaksa bertindak karena tekanan publik dan KPK. Bimo ditangkap di kamar tidurnya, masih mabuk, memeluk botol whisky. Pak Surya dan Ibu Ratna diperiksa di ruang tamu, kini bukan lagi sebagai tuan rumah, tapi sebagai tersangka. Kami sedang menyelidiki dugaan obstruksi hukum, pemalsuan bukti, penyekapan, dan pembunuhan berencana, kata Kombes Rudianto, penyidik senior yang wajahnya juga muncul di video sebagai mantan korban tekanan Adiwangsa. Ibu Ratna menjerit, "Ini kudeta, keluarga kami difitnah." Tapi tidak ada yang mendengar, karena Jakarta dan Indonesia telah memilih berpihak pada kebenaran. Seminggu kemudian, pengadilan digelar. Bukan di ruang sidang tertutup, tapi disiarkan langsung oleh 12 stasiun televisi. Nadine hadir sebagai saksi kunci. Ia tidak mengenakan kebaya, tidak pula gaun mewah. Ia memakai kain tenun lurik Jawa, sederhana, kuat, berwarna coklat tanah, dengan kebaya katun putih. Di lehernya, kalung mutiara itu kembali tergantung, tapi kini liontinnya terbuka, menunjukkan kapas berdarah sebagai simbol. Di bangku penonton, Maya duduk, menggenggam tangan ketiga anaknya. Di sebelahnya, Reza berdiri di pojok, tak dikenali kamera, tapi matanya tak lepas dari Nadine. Hakim memanggilnya naik. Nadine Maharani, apakah Anda bersedia bersumpah mengatakan yang sebenarnya? Nadine menatap lurus ke depan. Suaranya tenang, tapi tegas. Saya bersumpah demi kebenaran, bukan demi nama,
Bukan demi uang, tapi demi Yosef dan semua korban yang namanya dihapus dari sejarah. Lalu, ia menceritakan semuanya. Tekanan untuk mengaku, penyekapan di kandang anjing, rekaman yang ditemukan, pengkhianatan suami, dan dendam keluarga Adiwangsa terhadap rakyat kecil. Di tengah kesaksiannya, ia menunjuk Pak Surya. Orang ini bukan hanya membunuh Yosef. Ia membunuh rasa aman, keadilan, dan keyakinan kita bahwa hukum berlaku untuk semua. Pak Surya menunduk, tidak berani menatap. Di luar gedung pengadilan, ribuan orang berkumpul, buruh, mahasiswa, ibu rumah tangga, tukang ojek, memegang spanduk. Keadilan untuk Yosef. Hukum tak boleh dibeli. Nadine, suaramu adalah suara kami. Hari itu, keputusan tidak dijatuhkan, tapi vonis moral sudah tuntas. Malamnya, di warung kopi yang sama tempat mereka merancang perlawanan, Nadine, Maya, dan Reza duduk bersama. Kau lega? Tanya Maya. Nadine menatap secangkir kopi tubruknya. Belum. Selama mereka belum dihukum, selama sistem ini masih melindungi yang kaya, aku belum bisa tenang. Reza tersenyum. Tapi kau sudah menang, Nadine. Kau mengembalikan kepercayaan rakyat pada kebenaran. Maya menatap langit. Yosef pasti bangga. Nadine menunduk. Air matanya jatuh ke dalam cangkir. Tapi kali ini bukan air mata pahit. Air mata pembebasan. Karena ia tahu, ia bukan lagi tumbal. Ia adalah suara. Dan suara itu kini tak bisa dibungkam lagi. 6 bulan berlalu. Jakarta masih sibuk, panas, dan ribut. Tapi sesuatu telah berubah. Perlahan, dalam diam, seperti akar yang tumbuh di bawah aspal retak. Di sudut kota, di antara rumah-rumah petak di kawasan Cipinang, berdiri sebuah bangunan sederhana berdinding kayu dan atap genteng. Catnya biru muda, seperti langit pagi. Di depannya, papan kayu bertuliskan tangan. Rumah Suara, pendampingan korban kekerasan dan ketidakadilan. Di dalamnya, Nadine duduk di meja kayu, membimbing seorang perempuan muda yang tangannya masih memar, korban kekerasan dari keluarga pengusaha properti. Di sudut ruangan, rak buku penuh laporan investigasi, undang-undang, dan foto-foto korban yang namanya kini diingat. Ia tidak lagi tinggal di mansion, tidak lagi mengenakan mutiara. Tapi di matanya, kini ada cahaya yang tak pernah ada saat ia jadi Nyonya Adiwangsa. Damai yang lahir dari keberanian. Keluarga Adiwangsa runtuh, tidak dalam sehari, tapi dalam serpihan reputasi yang tak bisa disatukan lagi. Bimo dihukum 12 tahun penjara atas dakwaan pembunuhan dengan unsur kesengajaan dan mengemudi di bawah pengaruh alkohol. Ia mencoba mengajukan banding, tapi bukti terlalu kuat, dan publik terlalu marah. Pak Surya dan Ibu Ratna dihukum masing-masing 8 tahun penjara karena konspirasi, obstruksi hukum, dan penyekapan ilegal. Perusahaan mereka disita negara, sahamnya anjlok 90%, dan klien-klien lama berbondong-bondong pergi, takut terkena imbas. Aris, namanya muncul lagi. Bukan di halaman bisnis, tapi di berita deportasi. Setelah 4 bulan bersembunyi di Singapura dengan dokumen palsu, ia ditangkap oleh imigrasi dan dipulangkan ke Indonesia. Kini, ia menunggu persidangan atas dakwaan penyalahgunaan kekuasaan, pemalsuan dokumen, dan pengkhianatan terhadap istri. Tak ada yang menjenguknya di tahanan. Bahkan ibunya, yang kini kurus, rambutnya memutih, menolak melihat wajahnya. Kau lebih mementingkan nama daripada nurani, katanya lewat surat. Maka hiduplah dengan nama itu, sendirian. Di suatu sore yang tenang, Nadine duduk di teras rumah Suara, menyesap teh jahe. Di halaman kecil depan rumah, anak-anak dari keluarga korban bermain. Ada yang ayahnya dipenjara salah, ada yang ibunya di PHK sewenang-wenang, ada yang rumahnya digusur tanpa ganti rugi. Tapi di sini, mereka tertawa. Maya datang membawa nasi bungkus dan es jeruk. Ia kini bekerja sebagai koordinator lapangan di Lembaga Bantuan Hukum, dan anak-anaknya mulai mengenal wajah ayah mereka bukan sebagai korban, tapi sebagai pahlawan yang memicu keadilan. Kau dengar kabar terbaru? Tanya Maya, duduk di bangku bambu.
Tentang apa? PT Adiwangsa resmi bangkrut. Mansion mereka dilelang. Katanya, akan dijadikan pusat rehabilitasi korban kekerasan elit. Nadine tersenyum. Ironik ya, tempat aku dikurung jadi tempat orang sembuh. Keadilan itu lucu, kata Maya. Kadang butuh waktu, tapi selalu datang, dengan cara yang tak terduga. Reza muncul di ujung jalan, mengendarai motor tua yang sama. Ia turun, membawa kardus berisi buku-buku hukum sumbangan dari mahasiswa. Ada yang mau kau lihat, katanya pada Nadine. Mereka berjalan ke belakang rumah, tempat taman kecil ditanami bunga melati dan pepohonan buah. Di sana, Reza menunjuk sudut tanah yang kini gembur. Ayahmu mengirim ini, katanya pelan. Nadine membaca surat kecil yang diselipkan di antara akar bibit pohon jambu. Nak, ibumu sudah pulang dari rumah sakit. Kami sehat, kami bangga. Tanam ini di tanah yang kau bangun sendiri. Ayah. Nadine menatap bibit itu. Lalu, dengan tangan yang dulu gemetar di kandang anjing, kini dengan tenang, ia menggali tanah, menanam akar, dan menyiramnya. Ini rumahmu sekarang, kata Reza. Ya. Jawab Nadine, suara pelan tapi pasti. Rumah yang dibangun di atas kebenaran, bukan emas. Malam itu, ibunya datang. Untuk pertama kalinya sejak 2 tahun. Mereka duduk di teras, memeluk erat, tanpa kata. Cukup air mata, cukup napas yang sama, cukup rasa bahwa semua pengorbanan itu bernilai. Di kejauhan, Jakarta tetap berdengung. Tapi di sini, di bawah langit yang sama, keadilan bukan lagi mimpi. Ia hidup. Ia bernapas. Ia tumbuh. Seperti pohon jambu kecil yang kini berakar kuat di tanah yang dulu tandus. Dan Nadine tahu, selama ada yang berani berdiri, kegelapan tidak akan pernah menang.